الحمد لله مؤمن القلوب الغافلة بالوعظ والتذكير الآمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والتبصير القائل في كتابه المنير فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إخوان المسلمون رحمكم الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الأحباء إخوان المسلمون rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, karena apapun yang diperintahkan oleh Allah itu adalah merupakan jalan kebaikan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan dunia dan akhirat kita. Dan tentunya juga dengan cara menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, karena apapun yang dilarang oleh Allah itu adalah merupakan jalan kesengsaraan, jalan kesesatan, jalan menuju penderitaan dunia dan akhirat kita. Ayyuhal ahibba ikhwan muslimun rahimakumullah. Dewasa ini kita sampai saat ini masih ditimpa musibah besar yang masih belum terselesaikan. Musibah ini tentunya merupakan suatu hal ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada kita sebagai bentuk ujian kepada kita, atau mungkin sebagai hukuman kepada kita atas dosa-dosa, kesalahan, baik sikap, perilaku dan ucapan kita selama ini, atau mungkin sebagai bentuk ujian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan muslimun rahimakumullah, kita janganlah takut dengan hal-hal yang sifatnya ujian, karena ujian pasti selesai bila mana kita sudah lulus dari ujian tersebut. Dan perlu diketahui bahwa hakikat dari kehidupan dan kematian itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mati dan hidup itu dari Allah. Sehat dan sakit pun itu dari Allah. Maka oleh karena itu keimanan kita harus tetap ditingkatkan. Ini diuji bagi umat yang beriman kepada Allah, diuji keimanannya. Sebagaimana kita ketika sakit kita berobat, dengan obat kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita. Maka begitu pula penyakit. Hakikatnya penyakit apapun, pelantara apapun, wabah apapun itu hanyalah sebab. Bila Allah menghendaki kita sakit, sakitlah kita. Tapi begitu pula bila Allah tidak menghendaki kita sakit, wabah apapun tidak akan membuat diri kita sakit.
Ini keimanan yang harus kita tekankan, kita mantapkan di hati kita, bahwa hakikat segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa Allah berikan wabah ini, ujian ini? Tentunya tidak ada tanpa tujuan. Hal ini bertujuan agar supaya kita beriman, betul-betul meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Satu hal, bahwa kita dididik oleh Allah dengan hal ini, dengan wabahnya, agar supaya kita senantiasa hidup bersih, sering cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak. Itu semua adalah protokol yang sudah ada dalam syariat. Itu semua adalah apa-apa yang sudah dijalankan di dalam syariat Islam, yang sudah dianjurkan, disyariatkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, kalau kita hidup bersih secara ikhtiari, kita hidup bersih, pakaian kita bersih, tubuh kita bersih, zahir batin kita bersih, insya Allah Allah berikan kita kesehatan. Namun tak lepas semuanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hal ini juga mendidik kita agar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpakan musibah ada kepada hamba yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpakan sebuah adab kepada suatu kaum sementara kaum itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka masjid mushola adalah sarana untuk kita mengumpulkan berbagai macam umat untuk senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya senantiasa terbuka. Kata masjid inilah benteng kita. Masjid ini adalah benteng. Dalam Husun ada 3 benteng bagi umat yang beriman, lil mukminina. Ada 3 benteng umat yang beriman. Apa itu? Al-masjid wal husn. Masjid ini adalah benteng bagi umat yang beriman. Dari apa? Dari provokasi iblis, setan dan dajjal. Wa dzikr. Dzikir itu juga adalah benteng bagi umat yang beriman dari provokasi iblis, setan dan dajjal. Begitu pula qiraatul Quran. Qiraatul Quran itu juga adalah benteng bagi umat yang beriman agar supaya diri kita tidak mudah terprovokasi oleh iblis, setan dan dajjal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ikhwanul muslimun rahimakumullah. Setan dan dajjal provokasinya sudah memasuki pada setiap insan saat ini. Bahkan bukan hanya secara real di antara kita, tidak sadar bahwa diri kita, saudara kita, bahkan anak istri kita terkadang terprovokasi oleh setan, oleh iblis. Bahkan yang sering kita temukan di media sosial itu adalah menjadi sentral provokasi dari iblis, setan dan dajjal. Ikhwanul muslimun rahimakumullah, oleh karena itu kembalilah kepada Allah. Allah mengajak kita agar supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat kepada Allah dengan beristighfar, merasa menyesal bil qalbi, an-nadamu bil qalbi, menyesal dengan hati, wastighfar bil lisan, dan memohon ampun dengan lisan. Itu yang harus diajarkan dalam Islam agar supaya kita betul-betul kembali bertobat, memohon ampun kepada Allah. Maka niscaya adab tidak akan menimpa kita. Begitu pula di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidak aku berikan timpakan musibah atau adab kepada sebuah kaum sementara engkau Muhammad ada bersama mereka.
Di zaman Rasulullah, para sahabat bersama Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya di zaman sekarang, kita yang bersama dengan Rasulullah, yakni bersama perilaku, sikap dan ucapan Rasulullah. Manakala sikap, perilaku dan ucapan kita senantiasa sejalan dengan perilaku, sikap dan ucapan Rasulullah, maka berarti Rasulullah senantiasa bersama kita. Di samping kita senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad SAW, karena selawat itu adalah merupakan kunci dari segala macam urusan. Ikhwanul muslimun rahimahumullah, itulah musibah yang ditimpakan pada diri kita. Lalu solusinya tidak ada lain, secara ikhtiari kita harus bersih diri. Ya, secara batiniah kita meyakini bahwa sakit hidup semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula, maka kita kembali dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan senantiasa bersalawat, berperilaku, bersikap dan berucap sebagaimana Rasulullah SAW. Ikhwanul muslimun rahimahumullah, dengan adanya pandemi ada sebuah musibah lagi, yaitu musibah lockdown, merosotnya perekonomian. Maka perlu diketahui ya ikhwanul muslimun rahimahumullah, bahwa ini adalah merupakan ujian keimanan kita juga. Maka perlu kita ketahui bahwa rizki itu hakikatnya dari Allah. Pekerjaan adalah sebab, bos adalah sebab, dagangan adalah sebab. Maka tanpa sebab pun bila Allah menghendaki rizki sampai pada kita, maka rezeki itu akan sampai. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dari hewan makhluk yang berada di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah lah yang menjamin. Maka bila kita dalam hati kita, keimanan kita bersandar kepada Allah, meyakini bahwa Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita, Allah lah yang memberikan kesehatan pada kita, maka sandaran kita kepada Allah hanya cukup Allah, cukup Allah, cukup Tuhan kita sebagai penolong kita, cukup Allah yang akan memberikan rezeki kita. Bos mengerjakan semuanya itu hanyalah sebab. Maka ketika kita meyakini bahwa itu semuanya adalah sebab, ketika ada salah satu di antara kita yang dirumahkan oleh bos atau dipecat, di PHK, kita tidak akan gundah gulana, tidak akan gelisah. Kenapa? Harapan kita kepada Allah bukan pada pekerjaan. Maka selama harapan kita kepada Allah kuat, Allah tetap akan memberikan rezeki. Dengan Allah gerakkan jalan-jalan yang termudah bagi kita untuk meraih rezeki itu tersebut. Ikhwanul muslimun rahimahumullah, maka harus kita yakini hakikat dari rezeki itu Allah lah yang memberinya, Allah lah yang memberinya. Maka sadari itu. Dan yang ketiga, musibah yang menimpa kita adalah terkait dengan masalah pendidikan, di mana pendidikan banyak sampai saat ini lembaga-lembaga pendidikan masih ditutup, masih belum terrealisasi, beroperasional. Lalu apa yang harus kita respon? Kita hadapi semacam itu. Hal ini ya ikhwanul muslimun rahimahumullah, Allah menguji kita, Allah mengembalikan kita, Allah memberikan kesadaran pada kita bahwa anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru. Wa ma'amin tidak ada dari anak yang dilahirkan, ma'amin maulidin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Tidak ada dari makhluk yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan ke muka bumi kecuali ada dalam keadaan fitrah. Maka yang membuat diri anak tersebut menjadi Yahudi, Nasara atau Majusi, yakni menjadi baik atau buruk, itu semua tergantung pada kedua orang tuanya.
Maka kewajiban untuk mendidik hakikatnya itu diamanahkan kepada orang tua. Dan saat inilah ketika anak itu dikembalikan pada orang tua pendidikannya, lembaga-lembaga pendidikan ditutup hanya melalui online dan daring, maka peran penting, peran penuh ekstra dari orang tua harus betul-betul dilakukan. Bahwa diri kita sebagai orang tua adalah merupakan pemegang amanah untuk mendidik anak-anak kita. Akrimu auladakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum bittaqwa wa ahsinu adabahum. Akrimu, muliakanlah anak-anak kamu sekalian dengan ketakwaan, mendidik anak menjadi hamba yang bertakwa. Wa ahsinu adabahum, dan didiklah anak-anak kita dengan tata krama yang lebih baik. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Apalagi saat ini ya ikhwanul muslimun rahimakumullah, anak-anak kita belajar melalui internet, melalui medsos, di mana di internet itu bukan hanya kebaikan yang ada, bukan hanya pendidikan, pengkafiran, penyesatan, kemungkaran, kemaksiatan itu ada. Maka sebagai controlling dari kita sebagai orang tua harus berperan. Peran kontrol kita harus ada. Jangan dibiarkan anak itu memegang handphone begitu rupa. Satu hari penuh, satu malam penuh. Karena apa? Mungkin dalam 1 jam dia belajar kepada gurunya, tapi di luar itu dia akan buka yang lain. Di sana mereka akan dikotori, dinodai akhlaknya. Dia akan dididik dengan kemungkaran dan kemaksiatan oleh internet. Oleh karena itu Bapak, ya ikhwanul muslimun rahimakumullah, peran kontrol kita harus betul-betul kita laksanakan, kita lakukan kepada anak kita. Karena yang jelas anak kita adalah tanggung jawab kita yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dan khutbah kali ini, marilah kita bersama-sama adanya musibah pandemi ini dijadikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, agar supaya kita semakin meningkat keimanan kita kepada Allah, semakin terpatri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa tawassaw innahu huwal ghafurur rahim.